Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Apoteker Nayu Chandra dan bintang tamu saya. Oh, nggak bintang tamu ya? Teman saya siapa namanya? Dokter Gigi Zaza. Oke, Dokter Gigi Zaza. Hari ini kita akan membicarakan sesuatu, tapi kita harus makan yang ada di depan ini. Betul. Eh, Apa ini, Mas? ini namanya, kalau di Jawa Timur namanya rujak buah. Iya, di Rujak sama rujak manis. Rujak buah manis, rujak buah manis ya. Oke. Nah, kita nanti akan makan ini ya, Dok ya. Silakan ambil. Ini punya dokter. Oh, satu-satu gitu Satu-satu lah. boleh, tapi buka ini aja dulu ya. Satu dulu aja. Daripada nanti tidak dimakan. Betul. Kita Bareng-bareng sok-sokan aja. mukbang tapi dan kita lihat. Wah, ini aku nggak tahu sih. Aku baru pertama kali, katanya Saman enak ya. Tapi Oh iya? loh, Baru pertama kali? ya baru pertama kali. Oh my god, ini padahal terenak di Malang, guys. Itu. Masa baru pertama kali Baru sih? pertama Wah, kali ini, guys. ini direkomend siapa nih, Mas? Ini direkomend teman saya yang lagi kasmaran. Dia ke situ untuk memberikan ke pacarnya. Oh, gitu. Sebelum kita nanti topik, kita harus plating ini dulu ya. Mau Satu aja, Mas. satu dulu ya. Satu aja. Karena Saman suka pedas ya kan. Iya. Ini semua harus dicampur ya nggak sih? Oh, saya emang sampean suka pedas. Ya kita lihat nanti. Nanti tiba-tiba nggak bisa ngomong, Mas. Bisa. Ya namanya juga. Aduh, Oke. kelihatannya sih. Tapi aku pas datang tadi ya, Dok ya. Ternyata di Rame. sana itu rame dan Rame. kuku-kuku yang datang. Oh iya kan, Iya, biasanya iya. kalau misalnya koko-koko atau Cina-Cina yang datang berarti enak kan, Iya, Mas? biasa. Iya, indikatornya Indikatornya gitu. kuku-kuku pasti enak. Koko-koko dan cece-cece pasti enak. Pasti enak. Ini tadi saya sudah cuci tangan meskipun tangan saya Oke. Oh, kok kayak gitu, Mas? hitam. Oh iya, nggak apa-apa ya. Bismillah ya. Ini tapi ngaduknya pakai apa? Nanti pakai buah aja. Pakai apa aja ya? Oke. Oke, ini diremes. Ini apa, Mas, namanya? Itu namanya bawang putih. bawang baik. Oh iya, Ya, bawang kalau baik. bawang jahat namanya apa? Ini dicampur apa? Campur aja. Campur aja. Campur semua aja. Wih. Ini jadinya ASMR Ini apa gimana ya? ini jadinya kita kan YouTube ya. Oke. Jadi apa ya namanya, Dok ya? Pertama kali guys, Oke. kita bikin Ini YouTube channel. perlu diedit nggak, Mas, ini, Mas? Nggak perlu Ini ya? adalah no edit no cut. Oh iya ya, no edit no cut. Ketutupan. Tupan, sorry. Kameramen ini bagus sekali. Oke. Bagaimana kameramen? Oke. Yang penting kelihatan orangnya kameramen. Oke. Silakan dokter. Oke. Ambil aja nggak apa-apa. Sambil Kita kita sambil berbicara ya. berbicara berita-berita terbaru maybe. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kayaknya kita habis nih 2 ini. Kayak buah nih. Kecut nggak sih? Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi nggak pedes. Ini paling nggak isor paling. Ternyata cowok ini suka pedas, guys. Kalau cowok suka pedas itu katanya langka loh, Mas. Iya, katanya ganteng juga. Waduh. Kalau itu mungkin beberapa orang aja ya, iya, kan subjektif ya. Coba dulu. Tapi dulu Saman tahu nggak rujak buah di belakang Jalan Kawi? Rujak buah di belakang di Jalan Kawi. Di belakang MUG itu loh, Dok. Enggak tahu. Apa? Taunya ini. Oh, ada dulu itu rujak buah apa itu? Rame. Selain di sini di mana yang enak menurut Ini Saman? aja sih, aku keluargaku. Ini rujak kuku memang. Oke, lanjut Boh sambil membicarakan sesuatu yang lagi panas. Oke, jadi kita mau ngomong apa nih, Mas? Mau ngobrolin apa nih? Seperti tema kita sebelumnya, in show yang lagi ya kan? Lagi in. Oke. Jadi kita akan ngomongin tentang berita atau sesuatu yang lagi hot, panas. Oke, lanjut. Dengan pendapat kita masing-masing. Langsung aja nih ya. Langsung aja. Oke, jadi itu aku baru-baru ini lihat rangkuman dari podcastnya Bang Dansu tentang korban Timothy Ronald. Wow. Nah, sebenarnya kenal nggak, Mas, sama Bang Timothy ini? Sebenarnya untuk Bang Timothy ini sering seliweran ya. Kayak di podcast, dia kan punya podcast sendiri. Kayak di Instagram banyak yang FYP tentang
kekayaan beliau. Yang Apa? Tukang flexing? enggak sih, aku lihatnya yang punya kripto, rumahnya bagus, ya kayak gitu-gitulah. Emang dia di bidang kripto guys. Terus habis itu dia juga punya klaim-klaim juga yang katanya tidur itu adalah apa mas namanya? Scam. Buang-buang waktu. Ya betul. Tidur siang tuh buang-buang waktu. Terus orang nge-gym bodoh kan? Orang nge-gym adalah orang yang bodoh dan orang yang gabut gitu katanya. Ya, itu kan pasti kan sekarang kan orang-orang pada suka gym tuh mas. Gara-gara kan emang sekarang kan tren olahraga kan lagi in banget, naik banget. Nah terus orang-orang yang gym ya pasti pada nggak suka lah, pada protes lah, kok bisa gitu kan, padahal gym kan untuk kesehatan gitu. Betul. Apalagi kalau teman-teman aku tuh biasanya yang pada putus cinta, pada agak stres gitu, mereka pelariannya nge-gym kayak gitu. Tapi dokter Zaza nge-gym nggak? Pernah nge-gym sebulan doang. Habis itu capek gitu. Nah ini nih jadi tuh yang diundang ke podcastnya itu bukan Timothy Ronaldnya tapi korban dari Timothy Ronald yang katanya sih, Erika. Ada dua orang yang datang dan ada yang rugi 3M dan juga ada yang rugi 300 juta rupiah. Uang itu ya. Nah gimana nih pendapatnya Mas Neo tentang itu? Jadi pendapat aku ada 2 poin ya, mungkin ya tak garis bawahi. Yang pertama itu adalah kripto atau gitu ya, apa namanya ya? Itu tuh kayak investasi gitu. Apa ya namanya? Trading kali ya? Iya, trading. Trading itu. Yang kedua adalah tentang bimbingannya. Apa ya bimbingan ya? Bimbingannya itu apa? Jadi dia tuh buka kelas mas. Buka kelas untuk teman-teman yang mau belajar trading kripto. Jadi ada 2. Yang pertama tentang tradingnya tadi, kriptonya tadi. Yang kedua adalah tentang bimbingannya. Yang saya bahas yang bimbingannya dulu ya, karena berkaitan dengan bimbingan saya. Oke. Jadi kalau misalkan bimbingan, kalau dia menurut saya nih, menurut saya pribadi, kalau si yang merasa dirugikan itu terkait bimbingannya, kayaknya nggak bisa dipidanakan. Karena kayak di tempat saya itu bimbingan Humble Farmasi kan ada modulnya, ada latihan soal, ada soal di berbagai universitas, ada tryout-nya. Nah setelah teman-teman Humble Farmasi tes, alhamdulillah yang ngikuti banyak dan yang lulus banyak. Apakah ada yang nggak lulus? Ya ada, tapi kan itu sudah ada modul dan sebagainya. Nah bayar di awal itu kan tanda jadi bahwa kamu ikut member ini, dapat modul ini, setuju. Nah kalau misalkan nggak masuk terus dia marah-marah ke aku, gimana Humble Farmasi? Saya kok nggak masuk? Nah itu ya resiko kamu, karena kamu nggak bisa, kecuali yang ikut banyak, hampir 99% nggak masuk. Nah berarti itu penipuan. Ini udah tahu belum mas Humble Farmasi itu apa? Oh kayaknya sudah tahu ya, karena udah tahu ya, tak upload di Humble Farmasi. Oke, saya ulas lagi, Humble Farmasi adalah bimbingan masuk apoteker. Jadi gitu ya. Jadi masnya ini adalah apoteker ya guys. Jadi habis S1 farmasi mau masuk apoteker, jadi ada tesnya. Nah itu Oke. Itu terkait dari sisi bimbingannya. Tapi mas ada yang perlu digarisbawahi juga. Katanya korban itu Timothy Ronald itu dia itu menjamin gitu loh mas. Menjamin apa tuh namanya? Menjamin membernya bahwa kalau misalnya dia rugi berapa kurang tahu ya. Pokoknya kalau misalnya dia rugi tuh bakal ada ininya mas. Maksudnya dia tuh bakal tanggung jawab atau kayak ngedispen kayak bakal ngasih uang tapi ternyata nggak ngasih uang atau itu dikembalikan gitu ya. Itu betul. Itu kayaknya yang buat member-membernya itu pada protes. Protes. Kalau masalahnya itu emang salah sih ya. Emang salah menurut kami ya, betul. karena ada janji di situ. Ada jaminan, iming-iming. Betul, ada jaminan iming-iming. Ada iming-iming. Padahal nggak semua investasi atau trading itu berjalan dengan mulus, ya kan? Betul. Ada momen-momen tersendiri. Terus kayak gini dok, misalkan gimana? aku ya bimbingan, ternyata aku iming-iming tuh teman-teman. Iming-iming bakal lulus 100%. Nah, kamu misalnya. mau bakal lulus, kalau nggak lulus nanti tak kembalikan uang gini-gini. Nah itu baru
harus salah. kembalikan uang. Tapi kalau awalnya ini membantu, bimbingannya membantu lulus apoteker, lulus UKM PBAI, nah itu kayaknya bisa diterima. Tapi kalau misalkan menjamin, siapa yang berani menjamin? Betul, cuma Tuhan yang bisa menjamin. Siapa yang berani menjamin masuk surga? Gak ada. Ulama manapun gak ada. Semua orang bingung ya kalau belum masuk surga ya. Nah, tapi kalau masalah trading, jadi dulu itu aku pernah, kantornya di Malang ada, tapi nggak tak sebut, nanti saya diprotes. Jadi ada PT titik-titik, dia nyepik, istilahnya bukan nyepik ya, apa ya, meminta saya untuk menginvestasikan uangnya di PT dia. Itu lewat dia untuk trading. Nanti tradingnya itu sama kayak mungkin ya Timothy Ronald, jadi nanti uangmu bisa kayak di bank itu kan, kalau apa namanya ya, deposito itu kan paling tinggi 6%. Dia berani sampai 30%, 40%, bahkan 50%. Udah mencurigakan lah ya. Nah, makanya kalau misalkan ada hal-hal kayak gitu, nah itu patut dicurigai. Betul. Setelah 5 tahun aku ketemu lagi sama sales itu, cewek itu. Dan ternyata tak tanyain, oh gimana? Masih kerja di sana? Masih kerja di sana. Oh enggak Kak, aku sudah resign. Loh, terus orang-orang yang duitnya masuk ke dia, masuk ke PT itu gimana? Ya nggak tahu karena saya sudah resign. Loh. Wah, ini bahaya ini, Dok. Tapi nggak ikut kan Mas? Untung nggak ikut. Alhamdulillah nggak ikut ya. Saya itu sering ketipu. Jadi saya punya barrier untuk orang-orang penipu seperti oknum-oknum itu. Ya meskipun saya juga sering ketipu, Dok. Oke, kalau menurut Dokter Zaza sendiri? Ya benar sih Mas. Dokter Zaza tahu nggak trading? Pernah nggak trading? Nggak pernah sih. Nggak pernah. Suami nggak? Enggak. Kita nggak main. Tapi tahu. Kita investnya mungkin emas gitu-gitu loh Mas, yang pasti-pasti aja. Emas siapa? Mas Neo apa? Bukan. Mas biasa ini dong, Mas dong. Oh, Mas. Bener sih, aku setuju apa yang Mas Neo bilangin. Pokoknya kalau misalnya untuk bimbingannya itu sebenarnya kalau misalnya tujuannya baik kayak gitu untuk mengajari orang-orang supaya orang-orang yang baru pertama kali masuk ke dunia trading ataupun kripto itu bisa tahu gitu loh, cara taunya biar pas dia lagi naik, pas dia lagi turun. Kalau untuk bimbingannya sebenarnya oke aja, tapi kurang setuju itu dengan janji-janji manisnya yang menjanjikan ke membernya bahwa kalau misalnya mereka rugi dia akan tanggung jawab. Padahal ternyata banyak yang rugi dan nggak tanggung jawab gitu. Itu sih. Terus habis itu yang kayak kurang setuju juga yang dia itu mengiming-imingi kaya dengan cara yang instan gitu loh Mas. Kan kaya dengan cara yang instan tuh apa ya? Mustahil. Kita akhirnya tuh banyak yang kayak banyak yang dia itu seluruh uangnya tuh dimasukkan ke dalam trading itu, sehingga dia udah nggak punya apa-apa lagi gitu loh. Kan itu kan kasihan kan kalau yang kayak gitu. Misalnya yang baru-baru semangat banget, biasanya orang kalau semangat kan seluruh hartanya dimasukin ke sana dan dia hanya bergantung pada trading itu aja. Itu kan kasihan, korban-korbannya itu juga kasihan sih. Kayak gitu sih. Kalau misalkan trading itu ya, dari dulu trading itu kan sudah ada sebenarnya. Teman-teman tahu nggak binomo, kasus binomo gitu-gitu? Nggak tahu. Jadi kalau trading itu ada usernya. Kadang itu usernya itu ya kan, kita IT kan tahu sendiri siapa tahu IT-nya nanti waktunya naik gitu ya diturunin sama IT-nya, kita nggak tahu. Dan itu kan belajarnya rumit. Kalau memang dia di bidang itu ya it's okay. Kalau enggak, wah bisa jadi penipuan. Tapi ini sekarang sudah rame ya. Tapi enggak tahu sudah dilaporkan atau belum tuh. Yang mana tuh? Timothy. Ada beberapa member yang merasa rugi yang mereka melaporkan. Cuman polisi nggak banyak bisa bantu ya Mas ya. Apalagi kan dia udah rugi nih ceritanya. Nah kalau sudah rugi mau gimana lagi kan gitu. Sedangkan Timothy kan juga kaya banget tuh ya kan. Jadi dia kan bisa nyewa. Misalkan aku yang dirugikan nyewa 1 lawyer, Timothy ya 100 lawyer. Betul. Atau enggak lawyer yang pinter gitu kan. Gitu. Tadi apalagi Mas selain dari bimbel? Dari sisi apa lagi?
trading investasi. Nah itu kayak misalkan pertanggungjawabannya kan juga gini dari ini sisi misalkan ada janji-janji ya, kalau ada janji-janji teman-teman harus perlihatkan dulu, karena janji-janji itu kan harus hitam di atas putih nggak sih dok? Betul. Jadi kalau teman-teman ada janji-janji nanti kamu gini harus ada hitam di atas putih. Nah itu kayaknya kemarin dari podcast yang aku denger, dari rangkumannya doang sih mas yang aku denger, itu kayaknya emang mereka nggak ada deh. Wah, itu yang salah deh. Makanya berarti ini juga pelajaran buat kita dan teman-teman ya mas ya. Berarti kan kayak kita tuh kalau misalnya mau ikut sesuatu yang yang kayak invest itu kan berarti harus mempelajari dalam-dalam dulu nih gimana caranya. Terus kalau misalnya emang ada iming-iming tadi itu berarti emang harus hitam di atas putih. Betul. Gitu kan ya mas ya, biar dia tuh nggak rugi secara sepihak atau gimana. Tapi meskipun hitam di atas putih dok, jadi saya itu sudah berpengalaman sama asuransi. Jadi yang di pengalaman hidup saya ada 3 asuransi. Oh berarti mas ikut asuransi swasta kah? Yang pertama itu di-spill aja nggak apa? Di-spill apa nggak usah? Nggak usah ya. Nanti kita kenaan. Iya takutnya kena aja. Nggak usah di-spill. Asuransi namanya, kok namanya? Nggak apa-apa. Kita spill tapi namanya Bumi Putri. Ada asuransi dulu namanya Bumi Putri. Nggak pernah dengar sih mas aku. Ini kedengeran ya? Tak plesetin dari Bumi Putri. Jadi Bumi Putri itu kayak ya menganukan uang gitu kan. Dan sampai banyak yang tutup kantornya sekarang. Nah, di keluarga inti saya sudah mengalokasikan uangnya itu sampai 20 tahun sampai sekarang tidak keluar. Tidak keluar uangnya. Ditanyain kemana gini ya gitu dalihnya. Harus di kantor pusat, harus gini. Ribet lah, intinya ribet. Apa namanya? Intinya kalau orang udah bohong kan kayak kasih ke sana, kasih ke sini gitu ya. Betul. Dilempar-lempar. Betul. Ya ampun. Nah, ini ribet. Padahal kan itu asuransi kesehatan kan mas? Ada. Bukan. Asuransi dari dulu sampai sekarang itu ada. Asuransi investasi, kesehatan dan sebagainya. Ketenagakerjaan gitu ya. Itu ya. Terus yang kedua ada namanya dari bank, namanya Aksi Finance. Dia itu sudah mengiming-imingi ini ketika jatuh tempo mau narik harus ngurus ini kan kita ribet ya. Sedangkan salesnya itu sudah nggak ada, kantornya pun sudah nggak ada. Wah, ternyata banyak ya mas ya, saya taunya cuman itu aja sih. Wah banyak, soalnya zaman dulu kan 500.000 itu kan mahal kali ya. Jadi per bulan aku menginvestasikan uang 500.000. Oh my god, tidak keluar sampai sekarang. Astagfirullahaladzim. Nah itu. Apa satu laginya? Ada perut-perutnya. Perut sial namanya, perut sial. Dan keluar pun uangnya nggak kembali. Itu masih gimana mas keluar? Aku kan jujur aku tuh masih muda ya, waduh. Oh belum kenal investasi? Udah kenal, tapi aku apa itu namanya? Iya sih, kayak semuanya kayak mungkin aku semuanya serahin ke suamiku ya. Jadi ada investasi itu ada premi, nggak tahu apa premi. Iya tahu. Jadi bayarnya tergantung, misalkan bayar 10 tahun per bulan 500.000. Nanti setelah 10 tahun preminya sekian ngambilnya. Oh. Nah uangnya sekian gitu. Sudah lama, sudah ini ternyata sudah 10 tahun waktu ngambil harus ada dokumen ini, harus ada dokumen ini. Dan notabene dipersulit. Banyak kan yang protes uang saya kenapa kok nggak keluar. Bahkan kemarin itu waktu beritanya wali kota Surabaya
ya itu Bumi Putri itu. Ditanyain ibunya, protes ke kantornya Bumi Putri, nggak ada, harus ke kantor pusat, harus gini. Padahal asetnya Bumi Putri sudah tidak ada. Nah kayak gitu. Waktu sudah bayar 10 tahun, ketika waktu pencairan, bingung kita. Loh, saya harus kemana? Nah padahal tanda tangannya ini, sebelum 10 tahun kita bayar premi, ketika mengundurkan diri, sebelum 10 tahun nih, itu hangus uangnya. Kan lucu. Nah mending kalau saya investasi emas itu juga bisa betul. Beli cincin kayak gini. Tapi kalau misalkan beli emas, misalkan ya di Pegadaian misalkan, beli emas di Pegadaian. Tapi kan ada isu-isu kemarin emasnya itu platnya itu yang di apa kemarin itu, yang dikorupsi itu loh. Berapa ton itu. Wow. Nah kayak gitu-gitu. Ya sih. Soalnya kan emasnya itu kan nggak boleh dibuka. Pernah nggak emasnya dibuka? Emasnya kan disil kan. Nggak boleh dibuka. Ya kalau emas, kalau kuningan. Bener juga sih. Cuma ada sertifikat namanya misalkan Pegadaian. Jadi kita bisa jual ke Pegadaian. Gitu. Kalau apa namanya? Nah, kita bingung investasi apa kayak gitu. Padahal katanya emang investasi itu emang perlu ya Mas ya. Emang perlu sih kalau investasi itu. Karena kan kayak istilahnya jangka panjangnya gitu kan ya. Karena kalau misalnya kita nabung di bank, kadang-kadang kita suka tarik kayak gitu kan. Tapi kalau misalkan kayak gitu ya pusing sendiri kita. Inginnya investasi, punya uang di waktu tua, betul. Malah penipuan dan menguntungkan salah satu pihak aja. Nah, kalau masa nggak pernah aman investasi itu? Belum sih, aku belum pernah investasi Mas. Untung ketemu dengan saya. Untung ya. Karena kan jujur aja saya tuh nikah itu pas koas. Dimana saya tuh umur 23 ya Mas ya. Wow, masih kecil sekali ya kan. Terus sekarang itu masih 26, baru 26. Baru OTW 3 tahun nikah. Jadi habis nikah habis itu udah ada investasinya emas aja sih kalau suami. Jadi gitu. Nanti kalau emas kan ditaruh rumah. Nah waktu pergi piye? Kalau ada maling, ya mudah-mudahan nggak ada. Nggak ada mudah-mudahan. Ya betul sih, betul. Jadi ya pokoknya semua harus hati-hati lah ya, harus belajar juga gitu kan ya Mas ya. Jadi memang penipuan itu banyak macamnya, jadi teman-teman harus hati-hati. Kalau untuk kasus Timothy ini, kita ambil kesimpulan, dokter ambil kesimpulan, saya ambil kesimpulan. Menurut dokter apa? Menurut aku pokoknya kalau misalnya untuk teman-teman yang lagi belajar dan lagi semangatnya itu coba belajar lebih dalam lagi, apa sih keuntungan kerugiannya. Pasti kan juga ada keuntungannya, tapi juga pasti ada kerugiannya gitu loh, dan juga pasti ada dampak-dampaknya juga. Betul. Gitu kan. Jadi pokoknya dipelajari, didalami, jangan terburu-buru menginvestasikan semua hartanya misalnya. Betul. Padahal kan kita nggak pernah tahu ke depannya itu kayak gimana. Jadi menurut aku harus dibagi-bagi gitu. Misalnya ada untuk dana untuk invest, dana untuk dana darurat, dana untuk kebutuhan rumah tangga dan lain-lain gitu loh. Kayak gitu. Jangan meskipun lagi semangat jangan terburu-buru lah gitu loh Mas. Dengan janji-janji manis. Terus habis itu ya tadi pokoknya kalau misalnya ada janji manis harus dicurigai juga teman-teman. Jadi nggak boleh langsung oh my god langsung masuk kayak gitu. Padahal kan janji-janji manis kan itu kan cuma kadang cuma sekedar omongan aja kayak gitu. Kalau Mas gimana? Kalau aku sih sebelum kalian menginvestasikan sesuatu, dilihat dulu backgroundnya. Oke lah dia kaya, kan belum tentu dia itu kaya dari uangnya sendiri ya kan. Betul. Bisa jadi flexing kayak dulu itu siapa Doni Salmanan apa itu kan dia kayak robot trading. Jadi ngumpulin dari member-membernya uangnya terus dipakai sama dia kayak gitu. Itu kan juga kayak gitu Mas. Jadi kalau nggak salah ya teman-teman, aku pernah dengar dia itu buka kelas, satu membernya harganya 17 juta. Gila. Berasa aku sebagai dokter gigi nih, 17 juta itu adalah satu semester aku. UKT satu semester aku. Itu katanya itu kurang tahu ya Mas ya, itu 17 juta itu cuma sebulan atau
sampai sukses gitu kan, belum tahu. Gila. Gitu. Jadinya kan dan kita juga nggak tahu kan Mas ya, sebenarnya seberapa sih harta yang bener-bener hartanya Timothy itu berapa gitu kan. Apakah dia itu ngambil keuntungan dari dia buka kelas members itu, betul. atau memang dia itu dari orang tuanya nggak sih? Bisa jadi kan? Bisa jadi. Semua bisa jadi. Cuma jadi, kan kita nggak tahu backgroundnya siapa gitu. Jadi kan kayak kita juga bener harus tahu backgroundnya. Apakah dia sukses benar-benar karena trading? Kayak gitu. Sama ini ya, saya spill namanya Yuda. Yuda, kamu segera bertaubat Anda Yuda. Yuda bajingan kamu. Astagfirullahaladzim. Jadi ada temen ya kakak tingkat lah namanya Yuda. Dia itu ada bisnis travel, bisnis ini di media sosial. Tapi memang bener banyak kok orangnya. Terus dia ya bisnis travel gini. Terus dia ngomong, aku ada bisnis ke sini gitu. Aku butuh uang 40 juta. Bisa nggak Neo menyediakan? Alhamdulillah. Nggak saya kasih. Terus gini ya. Akhirnya dia sering WA terus gini, manis banget dok. Akhirnya saya 3 kali, 4 kali. Jadi ya kalau mau nipu ke saya itu jangan 3 kali, 4 kali minimal. 1 kali gagal, 2 kali 15 juta gagal, 3 kali 10 juta gagal, 4 kali dari 40, 15, 10. Nah sekarang dia minta uang 4 juta. 4 juta kecil dong. Setelah saya transfer, HP saya diblokir, medsos diblokir, bajingan. Tapi itu nggak kecil lah Mas, kalau misalnya untuk sanggup anak kan nggak kecil ya. Makanya itu memang kurang ajar Yuda, bajingan Anda Yuda. Semoga Anda hidupnya berkah. Setelah saya konfirmasi ke istrinya, kan saya kenal toh mbaknya itu, Mbak, mohon maaf gini. Suami Anda sudah menipu, membawa uang saya. Betul. Sejujurnya saya juga mau ke rumah Anda itu nggak enak sama orang tua Anda, saya bilang gitu. Apa kata istri? Saya sudah bercerai Mas, bajingan. Berarti emang nggak baik ya dia ya. Jadi ya wis lah, mau diapain lagi ya kan? Kita cari uang sebanyak-banyaknya aja lah. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan untuk mukbang ini. Sebelum itu kita tanya sama kameramen saya. Oke. Sudah berapa menit kameramen? 27. Wow. Oh, wow. Cocok sih untuk YouTube, biasanya kan emang segituan. Iya, kita biasanya 10 menit ya kan? Iya, karena kan cuma di TikTok aja maksimal 10 menit. Terima kasih dokter sudah gabung dengan kami. Oke, terima kasih, ini rujaknya sangat enak. Ya, nanti kita. Ini rekomendasi kameramen ya Mas ya pasti. Ini rekomendasi kameramen. Kameramen memang database dia itu. Kalau masalah, jadi kameramen saya ini kalau masalah dia itu rekomendasi makanan. Mungkin karena agak picky food juga ya Mas. Oh iya betul. Jadinya kan kayak milih-milih makannya enak-enak aja gitu. Memang dia itu nggak bersyukur sama dirinya sendiri. Jadi makanannya mau yang enak gitu nggak mau. Terus itu ya, yang kedua masalah style. Masalah elektronik kan. Jadi dia itu kameramen itu dia itu mengocok-ocok saya untuk beli kamera ini. Oke. Saya kan nggak mau orangnya. Janganlah gini-gini, soalnya ini kemahalan. Saya isin biasa-biasa. Jangan, ini aja beli, mumpung bisa beli gini. Betul. Tapi bagus juga, ini kan investasi Mas. Akhirnya Mas bisa konten. Terus habis itu akhirnya kameranya tuh enggak stabilitasnya oke gitu ya, kan. Betul. Terus alhamdulillah sekarang konten saya sudah berpenghasilan. Iya TikTok. Serius? Iya. Alhamdulillah. Lo pokoknya ya keranjang kuning kan? Belum keranjang kuning, cuma orang-orang itu keranjang kuning cuma ngeklik habis itu disimpan aja, nggak dibeli-beli, kurang ajar. Iya, maksudnya kalau boleh tahu nih penghasilannya itu dari mananya ya Mas ya? Kan ya dari live, dari keranjang kuning ada. Live yang ada yang suka ngasih gift. Oh ya, habis itu apa lagi selain itu? Selain gift, terus keranjang kerinjing kining itu kayaknya itu sih. Itu terus aja ya. Yang dari TikTok itu sudah berpenghasilan. Udah ada yang ditarik belum Mas? Belum, karena masih 22.000. Oke, it's okay. Itu masih banyak ya guys ya. Nanti kalau aku ada rezeki aku kasih paus. Oh iya, terima kasih ya. nanti paus sama Miss Universe apa ya? Iya, Universal.
Oke, terima kasih Dokter Zaza. Kita akhiri dulu. Saya Bapak Mas Neo Eka Chandra. Dan saya Mbak Zaza. Oke, kita kembali lagi besok dengan podcast yang lain. Dadah. Dadah.